Benar. Jalan Ninja menjadi full stack developer sambil rebahan. Di sini saya akan sedikit sharing-sharing tentang membuat full stack ya, dari memakai framework PHP YI2 framework, di mana nanti kita akan sedikit menulis kode, hanya mungkin lebih kepada konfig-konfig kayak gitu ya. Sebenarnya ini judulnya itu kontraproduktif. Ninja itu kan sebenarnya dikenal sebagai orang yang gesit ya, yang lincah, nanti kok akhirnya rebahan. Terus gimana ini ya? Pertama kita overview materi kita. Ini gimana ini caranya caranya share screen. Oh, stop. Ini lagi webinar. Oh, stop. Klik share screen di bawah itu. Oh ya. Kelihatan ya? Yap. Ya. Maaf, presentasinya pakai Word ini, pakai Word-nya Linux, pakai Writer ya. Overview project nanti kita kasusnya aplikasi stok barang ya. Yang pertama nanti instalasi dan konfigurasi YI2 framework, terus misalnya nanti ganti template, kemudian nanti kita cerutnya atau create, update, delete aplikasi secara default bawaannya YI, kemudian cerut aplikasi juga dengan Ajax, kemudian nanti juga ada relasi tabel, kemudian ada user management dengan RBAC, yaitu role based access control, di mana nanti ada hak akses tertentu, misalnya admin bisa edit dan delete dan sebagainya, itu dengan nanti juga otomatis juga, dan kemudian menggunakan ekstensi dari YI2. Kira-kira kurang keras ya suaranya? Kedengeran. Kemudian Cukup. ya maksudnya ya, nanti ada modifikasi form, terus report atau cetak data, nanti juga membuat resapi. Nah, visual data hijab ini mungkin lain waktu aja ya, belum siap ini. Mungkin kelamaan ini nanti. Ya, semoga aja waktunya cukup. Nah, kemudian untuk persiapan lingkungan kerja, kita membutuhkan seperti biasa, pemrograman PHP itu biasanya butuh apa aja, web server apa aja, database MySQL, dan teman-temannya. Mungkin ada yang di bundling pakai SAM itu juga bisa ya. Kemudian juga sarannya harus ada komposernya juga, harus diinstal komposer. Kemudian harus punya akun Git juga ya, untuk persiapan lingkungan kerjanya, yaitu komposer itu ya semacam kayak apa ya, tool atau alat untuk memanage dependensi untuk PHP ya. Seperti kayak kalau di Ubuntu itu apt-get, kalau di Node.js itu ada npm dan sebagainya itu. Untuk di Windows instalasinya seperti biasa, bisa di-download yang dibutuhkan dari repo itu di getcomposer.org. Itu nanti bisa mungkin teman-teman sudah akrab semua ya dengan istilah ini, komposer, git dan sebagainya itu. Kemudian setelah kebutuhannya untuk instalasi YI framework ini sudah, kita langsung praktek aja. Kebetulan saya pakai Linux,
Jadi kalau ini untuk Ubuntu ya, Linux Mint basis Ubuntu. Kelihatan terminalnya nih, command prompt-nya. Belum. Oh belum, oh ya, mungkin ada yang bisa yang ya, command prompt-nya. Ini sudah ya. Oke, ya udah. Ya. Kita masuk sebagai root. Web root, web server saya, web rootnya di var di www.html ya. Kita masuk ke situ. Kemudian kita menginstal JE2 framework di terminal kita, lewat terminal kita. Caranya ke ini. Di framework itu menyediakan dua installer. Yang pertama template-nya advance, yang kedua basic-nya. Kita nyoba yang pakai advance dulu. Gitu. Atau kalau misalnya malas ngetik nanti bisa searching aja di Google. Google. Misalkan install itu. Installnya itu bisa pakai komposer, juga bisa langsung download filenya seperti ini. Nanti bisa langsung ngopi aja dari sini. Misalnya stok gudang, kita namai nanti stok gudang. Stok gudang ini nama apt kita, aplikasi kita. Kemudian kita enter aja. Sambil menunggu, memang agak lama ini. Tergantung kecepatan internet juga ya. Sambil nunggu kita siapkan database-nya dulu. Ya. Nah, kita kan ini saya untuk adminnya manajemennya pakai SQL. Misalkan kita buat
Ini saya sudah membuat tabel database namanya logistik. Ada master barang. Ini file-file untuk kolomnya, ada ID barang, tipe integer, ada kode BRD atau barang, nama barang, merek atau tipe, JNS, satuan, stok minimal. Kemudian ada supplier. Ini primary key-nya, PK-nya ada keahlian exhaustive ya, nama, alamat, pemilik, ataupun. Maaf agak lemot ini laptopnya. Kemudian ini saya tak hapus dulu. Ya ada satuan. ID nama satuan. Terus ada jenis barang. ID, mereka, terus jenis barang, terus jenis. Jenis tabel jenis barang ini nanti berrelasi dengan tabel master barang dengan kolom JNS ini. Kita lihat ternyata sudah selesai. Proses instalasi sudah selesai ini. Kemudian kita kasih akses full untuk app kita. Karena ini di Linux biasanya kan ada apa? Ya PK ini ya. Ini saya kasih akses 777. Kemudian kita masuk ke direktorinya app kita, stok gudang. Kemudian kita cek hasil instalan kita. Ini hasil instalan kita di Advan tadi masih seperti ini. Ada back end, ini foldernya ada back end dan front end. Nanti kita bermain di front end dulu. Kita klik front end, akses ya web. Dia nggak bisa langsung menuju ke tampilan webnya karena ini belum diinisial. Kemudian kita inisial dulu. PHP unit, ketik aja, ketik PHP spasi init. Dan ini kita berada di folder app kita, stok tergudang. Kita enter. Ini ada pilihan
sebagai mode development atau production. Kita pilih development, ketik 0. Terus ketik yes. Ya, jadi misalnya. Kemudian kita lihat di browser, kita ketik localhost stop gudang front end klik web tralala sudah jadi ya seperti ini. Dan ini belum berhubungan dengan database, belum dihubungkan dengan database ya. Kemudian bagaimana kita menghubungkan dengan database? Hasil instalan framework ini sudah ada sign-up, login, dan nanti bisa dikomplit juga dengan reset password dan sebagainya. Ini kan belum belum nyambung ya dengan connect dengan database ya. Maka kita connect-kan dulu. Ini letak root saya ada di varwiwi HTML. Kita cari hasil tadi, hasil instalan tadi. Stop gudang. Kemudian klik folder common. Common sini adalah folder yang bisa diakses backend atau frontend ya. Ini folder global. Kemudian config, kemudian di main lokal. Kita edit pakai sublim text saja. Ya, di sini sudah ada sampelnya untuk komponen koneksinya. Ini pakai MySQL atau MariaDB, biasanya begini. Nanti untuk Postgre atau database lainnya bisa menyesuaikan. Nanti di dokumentasi webnya ada. Tadi kita punya database namanya logistik ini ya. Ini di sini kita lihat belum ada tabel user, belum ada. Jadi kita belum bisa login, sign up dan sebagainya. Ini yang kelihatan kan sublim text-nya. Masih Explorer. Oh, Explorer, sorry. Nah, maaf ini ya. Caranya gimana tuh pindah-pindah itu tanpa stop share gitu? Bisa nggak ya? Share satu layar aja gimana? Oh, share satu layar ya. Oh ya ya ya. Kecuali ada jendela yang rahasia gitu. Terus select-nya Ada nggak ya? oh, ini hanya share Per screen. jendela ya? Share screen gitu. Share screen tok isinya. Share screen. Atau ada pilihan lain? Share ini. Ini desktop. Share desktop apa ya? Kelihatan utuh nggak? Satu window. Ini sublim aja ini. Oh, sebelum aja. Terus kalau misalkan ini kelihatan. Nah, kalau ini Word-nya. Oh, berarti sudah satu window gitu ya. Ya. Kita ubah ini database name-nya, DB name. Kita
Tadi definisinya logistik. Username-nya tinggal lupa itu dapat host lokal hostnya divinen sudah standar lah kayak framework lainnya. Kasih depan. Untuk membuat user out-nya bisa biar kita nanti bisa sign up, login dan sebagainya. Kita kembali ke 8 lagi ke terminal ya. Kita menggunakan migration ya. Kita ketik aja PHP ini migrate. Ya, ini sudah menciptakan migration ya. Oke, kita ketik yes. Ya, di migration ini dia sudah create table user. Kita lihat. Ya. Ini sudah ada table user. Tapi ini masih kosong. Kemudian kita kembali ke sini ke browsernya. Coba kita sign up ya untuk mendaftar. Misalkan usernya admin. Email admin. Satu sampai 6. Oh, 8 karakter. Nah, ini berhasil. Thank you for registration. Please check your info for registration email. Ini kita dikirimi email sebenarnya, tapi email tipu-tipuan, jadi ya. Coba kita login pakai user kita yang sudah dibuat. Login. Passwordnya 1 sampai 6. 78. Oh, nggak bisa. Kenapa ini nggak bisa nih ya? Jadi untuk untuk autentifikasinya itu non email tadi harus diverifikasi ya. Tapi karena implementasi pengetahuan kita akali lewat sini ya, lewat di database-nya langsung tabel user. Ini sudah masuk namanya admin. Itu kita cek di statusnya. Status 9 ini artinya belum verif ya. Kita ganti aja manual peran 10. Ya. Ini angka 10. Terus kita coba login. Oh, sudah bisa ini. Di sini sudah masuk. Nah, ya. Ini berarti kita sudah bisa menggunakan login logoutnya. Kemudian sampai di sini mungkin ada yang mau pipis dulu, mau tanya dulu. Atau gimana? Cara penyampaian saya terlalu sulit atau sudah dipahami? Tadi waktu install berarti memang ada proses download apa ya? Iya, ada proses download Mas. Ya. Install ada proses download. Jadi memang harus connect internet.
ini proses dulunya ini banyak. Setelah download selesai, terus kita migrate ya, kita migration. Kita inisial dulu nih, PHP init dulu, biar nanti dia ngasih apa pilihan sebagai development dulu atau sudah production ya. Terus kemudian baru kita migrate untuk membuat tabel user, untuk membuat user autentifikasinya. Mudah dipahami ya, maksudnya ini enggak terlalu sulit, kita enggak coding-coding. Lanjut aja ya. Lanjut. Ya, kita sekarang membuat tampilan di sini, tampilan apa dari database kita, tabel database kita. Kita misalkan mau menampilkan tabel supplier ini ya. Ini sudah saya isi. Nah, untuk mudahnya kita ketikkan di sini pakai GI, untuk pakai generator GI. Kita buat model dulu. Kemudian di sini nanti sudah muncul S gitu, supplier. Kemudian model class name supplier kita copy nanti untuk biar enak lanjutannya. Untuk namespace-nya karena kita dipakai advance ya, kita ketik app-nya itu kita ganti front end model. Seperti ini. Nanti seperti ini ya. Kemudian untuk buat controller views-nya juga seperti ini. Pakai front end pad-nya. Kemudian kita centang generate active query ini. Ini otomatis nanti menciptakan model supplier query active query. Kita preview dulu. Kita preview sudah ada ini dua model supplier .php, supplier query .php. Terus kita generate. Nah, ini sudah sukses di generate. Jangan lupa ya, kalau pakai Linux itu aksesnya dibuat accessible ya 777 atau bisa untuk folder 775 untuk file 765 minimal itu. Tapi ini karena di lokal ini saya buat accessible semua folder maupun file ya. Biar nanti bisa kita ketika generate itu bisa ngoperate ya, menciptakan generate model dan dan lain-lainnya. Kemudian kita lihat di project kita. Di front end ini model. Ya, ini sudah ada supplier dua model ini ya. Tambah supplier dan supplier query. Kemudian setelah membuat model, kita buat kontrol dan lain-lain, klik yang truth generator ini. Kita yang titik-titik ini kita ketik ini contohnya. Jadi kita buatnya
Karena ini front end, slash ya, slash model, slash nama model tadi. Kita copy ini aja. Di sini untuk setnya kita copy. Ini biasanya ditambahin set gitu. Nama model set, nama modelnya kata tarik tambah set. Untuk nanti itu membuat pencarian. S-nya besar. Dan untuk controller juga front-end, controllers pakai S. Oke. Untuk controller terakhir pakai nama controller, ya, pakai kata controller tanpa S untuk membuat controller. Pivot ini kita kosong saja. Ya, nanti. Kemudian turun ke bawah, enable pejak. Nah, pejak ini nanti apa? Biar ketika melakukan editing perubahan, kita tidak perlu merefresh satu halaman, ya, cuma satu komponen saja. Kita enable aja. Preview. Ini nanti kita menciptakan berapa file? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 file. Akan tercipta dengan generate. Kita klik generate. Berhasil belum? Oh, sudah berhasil. Kita kembali ke aplikasi. Ini ada aplikasi. Coba kita akses. Aksesnya itu pakai ya index R sama dengan, karena ini kita masih pakai URL biasa, belum dibuat pretty URL. Kita tulis supplier. Ya, ini sudah jadi. Ini sudah tampil, sudah jadi untuk trupnya. Kita bisa menambah create supplier dengan nama PT Baku. Alamat Jalan Harga nomor 34 Jakarta Timur. Pemilih Simon Cheng. Nomor telepon bahkan 021 Tasik. Ini ya. Kita lihat. Nah, kita cari, kita di sini sudah tercipta grid view ya, grid yang sudah ada apa filter pencariannya. Nah, kita cari Garuda. Nah, ada. Ini apa cepat sekali karena memang pakai teknologi pejak tadi ya. Jadi ada tampil pas Java asynchronous XML. Misal kita berdasarkan alamat pencariannya, misalkan kalau nggak suka ada apa, ada kolom pencarian ini, kita bisa edit di views. Front end views, player, terus index. Kemudian filter model ini di barisan grid view widget ini, filter model kita komen
Ini aja nggak muncul. Nggak muncul. Nah, tapi kalau mau kita komen, kita unkomen. Kemudian untuk delete, update dan sebagainya sudah disediakan ini untuk view-nya. Nah, kalau kita mau kembali ke grid, kita klik ini. Kita mau edit, jangan Garuda tadi ya. Ini sudah ada editnya. Silakan kita kemudian kita ganti nama pemilik dan semua. Atau misalnya kita mau hapus, tidak bisa. Kalau kita tanda ini delete. Silakan yang kita hapus yang PT Surgika. Ya, sekian. Ya ini cerut generatornya Y2. Mungkin kita bertanya, wah kalau seperti ini kok tampilannya kurang masih biasa-biasa saja. Ya, sekarang kita coba template-nya, theme-nya kita ganti apa ya? Ini kalau bawaan dari Y itu kan Twitter Bootstrap ini theme-nya. Mungkin kita ganti kalau admin LTE sudah pasaran, coba kita ganti pakai Gintela ya. Gintela. Dan ini standar dengan Gintela. Atau nanti untuk bisa di-setting di sini. Gintela. Kemudian akan lihat di sini runningnya pakai komposer .var. Ini tergantung instalasi komposernya ya. Kalau tempat saya, kalau di komputer saya udah nggak pakai PHP dan segala, cuma komposer itu kita ketikkan, kita kembali ke terminal, kita ketikkan tadi untuk membuat template jendela. Maaf, ini ada jalan teknis, sudah macet.
Nah, kita tunggu proses install. Jadi ekstensi nanti ketika sudah diinstal, nanti kita lihat lemot laptopnya. Nanti akan menambah, mengcreate folder di sini ya. Ini sudah selesai. Ini dia mengcreate di folder vendor ini tadi. Ya, kita cari yang yeaster ini dari jendela. Terus kita klik views, layout. Yang main PHP ini kita copy aja. Copy. Terus kita kopikan ke views. Ke front end, views, layout. Ini kita rename aja dulu. Kita copy sini. Terus kita kembali ke browser, ke aplikasi. Terus coba kita reload. Ya, udah. Ini. Kelihatan ya, Mas? Halo? Kelihatan webnya. Oh ya, sudah ya. Kirain putus SIM-nya ya. Jadi seperti ini. Mungkin Bening Kak, bening. ya, ada yang perlu ditanyakan atau gimana, atau ada apa tambahan atau gimana? Mudah dipahami ya ini. Bisa. Iya. Insya Allah Kang. Iya. Insya Allah mudah. Mudah ya. Ya, mudah ya. Takon. Iya, gimana, Mas? Nggak ada yang tanya? Ya, mudah kok. Gampang kok. Cuma klik-klik saja ini, main klik-klik ya. Ya. Mungkin kita bosan ya pakai tampilan grid view dan menampilkan tabel seperti ini. Sekarang kita pakai ajang ya untuk cerutnya. Ya. Coba kita cari di sini. Ini 2 ajak cerut. Ya, cerut. Ini nggak apa-apa ya logatnya logat Jawa. Cerut gitu ya. Ya gini. Ini pakai Logat Sunda. ya. Sundanya udah hilang makan tempe terus. Ya, kita cari di Google, kemudian yang pakai John Mead VN ini, kita cari cara install. Nanti tampilannya seperti ini. Ini nanti fiturnya ada bulut delete, apa lembaga bulut itu ya, pijak widget support, ekspor, nanti sudah diekspor. Nah, seperti biasa, instalasinya pakai komposer. Senjata andalan kita adalah komposer ini. Kita ketik oke aja. Kembali ke terminal gelap. Ini barnya. Ini kalau ini saya ketik kompor.bar nanti error. Saya ini aja. Prosesnya.
kita lihat bedanya gimana. Kita kembali ke aplikasi. Sekarang kita kembali ke GUI lagi. GUI ini. Ya. Terus ini sudah muncul acak grup generator, sudah nambah fitur. Sekarang kita membuat tampilan lagi. Kan tadi ada tabelnya supplier, transaksi, master barang. Coba kita jenis barang ya. Tabel jenis underscore BRG ini, primary key-nya ID, terus ada tabelnya kolom jenis underscore barang. Nah, muncul tadi. Kita copy nama modelnya. Ini pastikan ya di database connection ID ini namanya DB ya. Soalnya nanti kalau misalkan multi database itu misalkan nanti buat DB terus DB1, DB2 dan sebagainya. Misalkan DB1 itu Postgre koneksinya, DB2 nanti misalkan ada koneksi atau sama-sama MySQL mungkin database-nya beda, mungkin ada logistik 1, logistik 2 dan sebagainya. Nanti bisa multi database ini. Yang saya pakai buat RIS itu dia multi ya, DB-nya ada 2 itu untuk upload data dari SIMRS itu pakai Microsoft SQL Server, kemudian untuk RIS-nya juga pakai MariaDB atau MySQL. Nah ini kita pakai MySQL saja, satu DB saja. Kemudian yang kita isi cuma nama tabel name, nama tabel, terus model kelas 6 ini biasanya sebenarnya sembarang sih kita kasih nama, cuma nanti kita harus konsisten ya. Tapi karena ketika sudah dijenis itu sudah pakemnya seperti ini, ya. Sebenarnya diubah pakai nama apapun bisa, nah, kalau apa itu, ya. Tapi harus konsisten nanti dengan pasti membuat grupnya nanti. Namespace-nya ini sudah otomatis berisi dari tadi. Library, klik. Kemudian kita preview. Ini sudah ada 2 model preview nanti yang akan tercipta, kita generate. Ya, ini sudah benar generate 2 model. Kemudian kita ini ada 2 cerut generator, acak cerut sama cerut ya generator bawaan defaultnya, jadi ya kita pakai yang acak cerut. Dan modelnya seperti tadi, kita model kelasnya kita seperti tadi ini kita ganti aja ya, ngirit metiknya ya, ini. Ya, controller. Filternya kita kosongin aja. Kita preview. Ini tercipta ya. Nanti akan tercipta ini. Kita generate. Klik. Dan kita kembali ke aplikasi. Kita nyari. Coba kita namanya jenis barang. Tadi apa namanya?
jenis jenis BRG. Jadi di views-nya nanti tercipta file ini ya, Bunda lihatkan. Ketika kita generate itu nanti tergenerate model ini jenis, ada 2 model, ada 3 main jenis BRG, query dan sub ini. Ini fungsinya untuk pencarian. Kemudian controller, ini tercipta kontrol jenis BRG controller. Kemudian ada reviews langsung otomatis, jadi nanti ketika routingnya URL-nya di sini, ini namanya apa istilahnya slug ya, slug. Ini ada error, the grid view module must be set up in your config. Karena grid view-nya tadi pakai apa extension ya, kita buka konfigurasi di sini. Konfig. Nah, ini ya. Edit di config web PHP, di app ya. Config web.
agak lupa ini letak file config-nya. Ya. Config web PHP untuk yang apa, yang config web PHP itu yang basic ya, bukan advance. Oke. Kita tambahkan di sini nanti modul ya. Modul itu berarti sejajar dengan komponen ini. Modul untuk mendeklarasikan grid view-nya tadi. Kita tambahkan. Kita lihat masih ramai. Oh ya sudah. Tadi di front end config main PHP ya, yang diedit, yang ditambahi modul grid view-nya. Di sini. app front end config terus di main.php. Ini kita tambah ini ya tadi ya. Misalnya kita hilangkan nanti error tadi ya. Modulnya harus di setup di config-nya. Seperti ini hasilnya. Misalkan untuk edit, hapus dan sebagainya itu sudah sudah satu halaman gitu ya, nggak usah berpindah-pindah seperti ini.
Sudah ganti. Kalau mau hapus, bisa hapus semua. Dihapus pakai centang-centang ini ya. Ini tadi fiturnya. Tapi biasanya ini saya hilangkan. Kemudian yang supplier tadi, maaf, kita lanjut ke menu dulu, biar kita enak. Kita cari di ini, di front end views layout terus main ini, main.php. Kita cari ini hasil dari generate tadi. Misalkan layout ini kita ganti supplier. Cara routingnya ini supplier index. Terus yang ini kita ganti jenis barang. Jenis. Oke. Indeks ini maksudnya halaman indeks ketika halaman yang dilihat pertama kali oleh controller tadi. Kita refresh. Ya, ini. Ini terus bisa apa? Submenu-submenunya ini dan nanti bisa diedit-edit. Sampai di sini mungkin ada yang apa mau tanya atau mau nambahin yang ada yang lebih master lagi. Ternyata siapa tahu ya mau nambahin. Ya. Mute aja langsung teman-teman. Ya. Jadi karena ini apa template-nya advance, jadi sebenarnya untuk config main ini ya, config untuk nambah-nambah modul dan sebagainya itu tadi, itu bisa di folder common ya, karena folder common itu folder global, bisa diakses oleh front end maupun back end. Ini untuk menemuinya dari Gentela, nanti bisa diedit-edit. Terus kita cerut lagi master barang ya, tabel master barang. Biar nanti kita bisa praktek untuk relation ya, relation ya. Relasi tabel nanti di kolom JNS ini adalah foreign key dari jenis tabel jenis barang ini ya. Yang ini ID, hanya JNS. Atau mungkin kita ubah dulu biar nggak terlalu rancu. Maaf ya untuk bahan presentasinya kurang bagus ya. Berarti tidak dilengkapi dengan apa layout presentasi, dilengkapi dengan apa relasi tabel struktur tabel ya. Karena ini terburu-buru kemarin ya. Menurut persiapannya kurang. Kita kembali lagi ke GI ya. GI. Screen-nya Mas. Iya ya. Oh ya. Kita kembali ke GI lagi. Kita buat model. Ya, kita tabelnya master barang. Kita copy nama modelnya.
jeleh ra Mas, apa bosan nggak gini-gini masuk ke GI terus gitu. Ready. Ini ya nanti tersebar 2 model, kita generate langsung karena sudah berulang-ulang ya. Sudah tergenerate. Kemudian pakai ajak turut saja model kelasnya, pakai yang tadi kita yang mirip apa mirip efeknya. Kita generate ya. Kita buatkan menu. Nah, kita kembali ke main front end. Front end views layout main, kita kembali sini, kita tambahin, kita copy aja. Kita ke browser master barang. Controllernya keliru buat controller. Oh, another version. So, ya controller. Handle. Dan control front end, controller, controller. Oh, ini app front end. Ini namespace-nya keliru. Namespace isinya. Harusnya di atas ini adalah front end kayak teman-temannya ya. Misalkan kontrol satunya ya. Player ini. Di atas ini namespace-nya ini. Kita ganti. Ada ini. Ini sudah tersedia juga untuk apa? Bisnya secara pakai modal. Jadi sudah nggak dipindah-pindah. Untuk nambah pakai yang tanda tambah ini. Untuk ekspor ini sudah disediakan, misalkan Excel ya. Nah ini sudah kita sudah dibuatkan otomatis ekspornya.
Nanti kalau tidak puas ada ekstensi lagi, nanti pakai template juga bisa. Seperti ini. Untuk atau bahkan bisa pakai filter yang diekspor yang filter saja. Misalkan yang merek Made. Oh, cuma satu. Ya, ini. Cuma yang terekspor yang terfilter saja. Atau bahkan bisa diekspor pakai PDF. Nah, ini outputnya seperti ini. Dan ini juga bisa di custom. Jadi kita sedikit sekali codingnya, tahu sudah jadi, tahu sudah bisa create, bisa update, bisa delete. Kemudian misalkan kita ingin apa ya? Ini kan jenis kan masih kode berupa kode ya. Ya. Misalkan ingin kita menampilkan jenis pakai nama jenisnya, itu kita bisa pakai relation ya, relasi. Kita panggil di model. Front end model. Oke. Kita ke master barang ya, master barang .php. Kita buat relasi di sini. Buat relasi. Saya kopikan saja, malas ngetik ya. Public function get relasi, misalkan kita namakan data jenis bahasa. Karena yang dijelaskan adalah tadi adalah tabel jenis barang ini, di mana jenis barang ini nama modelnya jenis ini ya, harus kita sesuai nama modelnya ya persis, baik nama apa besar kecilnya itu baru sama ya. Primary key-nya yang jenis barang ini kan ID ya, ID. Ya. Terus di master barang ini foreign key-nya JNS. Berarti ini primary key-nya ID. Foreign key-nya adalah kolom JNS. Terus kemudian di views, for and views master barang itu ada indeks, kolom, form dan banknya. Kita klik yang kolom, kita buka yang kolom ini. Ada atribut JNS ini ya, kita tambah aja value.
nama relasinya tadi. Masih bareng ya. Nama relasinya adalah data jenis ya. Data jenis. Ini nanti hurufnya kecil semua. Nama relasinya data jenis. Kemudian diikuti titik, terus nama kolomnya jenis. Jenis barang ini namanya jenis underscore barang. Jenis underscore barang. Kita lihat, bahwa sudah berubah ini. Ya, ini sudah muncul ya, nama jenisnya sudah muncul, bukan tipe kode-kode lagi. Gimana teman-teman semua? Mudah banget, mudah tuh, nanti nggak terlalu sulit gitu. Butuh pembiasaan aja kali ya. Iya, mungkin apa? Saya rasa nggak ada, maksudnya nggak ada framework apa ya, semudah ini. Cuma klik-klik aja. Senjata utamanya adalah GI itu, generatornya tadi. Saya dulu pernah pengen dalamin G gitu, tapi nggak pernah dapat habitat. Ini sudah banyak data di grup juga sudah saya tak share itu ya. Yang panggil buku ya. Sebenarnya bukunya itu seperti ini ya. Yang saya share itu handle ini. Ini edisi terbatas, jadi mas komunitas saja itu kemarin yang beli. Kalau nggak salah Mas Eko juga beli, kemarin juga beli ya. Dan kemudian penulisnya itu memberikan hasil tulisannya yang di Medium itu ya. Itu di grup di Telegram ya? Iya, di Telegram. Terus saya share juga kok di Telegram Petirus ini. Isinya sama persis ya. Nanti di sini komplit ada di aja, dibaca-baca aja di Medium. Nanti ada pembayaran payment gateway. Wah yang berarti REST API itu, RESTful itu ada. Komplit sampai ke hosting juga. Ya, gimana? Ada yang tanya lagi mungkin ya? Nanti coba nanti praktek terus yang upaya itu ya, dengan custom seperti itu. Nanti misalkan kalau mau dihilangkan ini nomor kode-kodenya ya kita ke indeks. Share script. Ya. Di views-nya indeks barang indeks. Nah ini nanti bisa di share screen mungkin apa ya Mas? Oh ya belum. Malah malah kan malah harus play. Ya, ini misalkan ini tipe untuk warna panelnya ini ya, sini ini biru toh. Kalau ini kita ganti warna sukses gitu. Apa? Oh, batu hijau. Nah, saya tutup dulu. Maaf apabila saya banyak kesalahan. Terima kasih atas atensi teman-teman semua yang sudah mantengin terus. Padahal saya cukup banget ya. Ya nanti misalkan nanti dikasih kesempatan lagi, insya Allah saya bersedia. Ya. Wah harus lanjut iki Kang. Harus iki. Saran iki. Ya. Seperti itu ya nanti mungkin suatu kedepannya kita lanjut ke RBAC sama REST API ya. Oke siap Kang. Pokoknya anti minim coding lah gitu. Iya. Siap Kang. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Ya. Terima kasih Mas.
Serta terbanyak ini ya, hari saya ini. malu nih sama Mas Dodi ya, master saya itu. Mana ada, terlalu tinggi bagi saya ini. Nggak bisa bertanya saya, nggak nyampe.